waktu itu dia bilang ke dokternya, dia apa, kayak udah lose balance waktu jalan, terus lehernya sakit, lalu dokternya diagnosa mungkin stroke, terus cepet-cepet dibawa ke rumah sakit buat apa, buat dioperasi gitu kan. Terus ya dioperasi ya dia akhirnya selamat kan, tapi malah dia jadi mastermind-nya apa tuh yang 7 Oktober itu. Dan dan apa, katanya nih juga apa, keponakan dokter yang diagnosa dia ini jadi korban juga di 7 Oktober itu. Padahal waktu itu apa, si Sinwar bilang katanya, oh ya apa, saya utang nih hidup hidup saya ke kamu, bla bla bla. Tapi ujung-ujungnya dia malah membantai orang-orang Israel gitu kan. Makanya si siapa tuh yang pas komandan pasukan Israel di jalur Gaza itu apa masuk ke terowongannya tuh apa kopinya masih panas gitu loh. Jadi masuk terowongan kopinya masih panas, kopinya si Yahya Sinwar nih kan dari itu ketahuan kan. Silakan. Malam Pak Paul, Silakan. malam teman-teman semuanya. Iya Pak Paul tuh tadi ngomongin Yahya Sinwar ya. Sebenarnya ini orang tuh jahat jahat sekali ya. Waktu itu saya ada baca katanya tuh Israel tuh pernah menyelamatkan dia dari tumor otak gitu tuh. Jadi waktu itu kan dia kan ditahan di apa tuh di penjara di Israel. Waktu itu dokternya bilang kan kayak waktu itu dia bilang ke dokternya dia apa, kayak udah lose balance waktu jalan, terus lehernya sakit, lalu dokternya diagnosa mungkin stroke, terus cepet-cepet dibawa ke rumah sakit buat apa, buat dioperasi gitu kan. Terus ya dioperasi ya dia akhirnya selamat kan, tapi malah dia jadi mastermind-nya apa tuh yang 7 Oktober itu. Dan dan apa, katanya nih juga apa, keponakan dokter yang diagnosa dia ini jadi korban juga di 7 Oktober itu. Padahal waktu itu apa, si Sinwar bilang katanya, oh ya apa, saya utang nih hidup hidup saya ke kamu, bla bla bla. Tapi ujung-ujungnya dia malah membantai orang-orang Israel gitu kan. Dan juga dia tuh saya lihat tuh foto foto beredaran kemarin abis si Haniyeh dibunuh. Dia tuh kan suka pakai anak kecil gitu kalau lagi apa di tempat umum, gendong-gendong anak kecil terus berdiri di belakang anak kecil karena supaya nggak jadi sasaran gitu, nggak bisa dibunuh. Uh, dan yang tadi video yang Pak Paul kasih lihat yang si Kameni waktu pemakamannya si apa Haniyeh, itu kan itu kalau di media media di luar negeri Pak Paul itu dikasih lihat dia tuh bolak-balik lihat ke atas gitu tuh, dia takut katanya ada drone mungkin di atas dia gitu, mungkin dia bisa diincar gitu, bisa dibunuh. Tapi kalau apa kayak di Indonesia di medianya nggak ditunjukin ya begitu ya Pak Paul ya. Udah sih itu aja dari saya Pak Paul, makasih. Kayak ini ya, kayak Abrara Kaurix itu loh, yang langit akan runtuh itu ya, lihatnya ke atas terus. Pra, pra. Oke nih, Prawira silakan. Ini ada Om Bung Toba ya, Prawira. Ya, salam Pastor Paul. Ya, Shalom. salam semuanya. Ya, jadi mungkin menjawab pertanyaan Pak Teddy ya, Yahya Sinwar masih ada Pak di jalur Gaza. Jadi hampir kena tangkap itu ya, hampir ya. Cuma pas makanya si siapa tuh yang pas komandan pasukan Israel di jalur Gaza itu apa masuk ke terowongannya tuh apa kopinya masih panas gitu loh. Jadi masuk terowongan tuh kopinya masih panas, kopinya si Yahya Sinwar nih kan dari itu ketahuan kan seperti itu. Eh, Terus kemudian kalau mengenai Iran ya, kalau mengenai Iran saya rasa dia pikir dua kali kalau untuk menyerang Israel ya. Kecuali kalau dia lewat proksinya ya. Jadi kalau dia lewat
proksinya lewat Lebanon, ya itu bisa terjadi lewat Suriah atau lewat proksinya ya. Jadi bisa terjadi kalau dia nyerang langsung dari Iran, dia pasti mikir 2 kali lah. Soalnya kan pasti Israel kan sudah bilang akan Iran membayar yang sangat mahal. Siapa tahu kan nuklirnya Iran dicetol tuh di roket ya. Pasti kalau Iran nyerang itu instalasi nuklir Iran tuh pasti disikat dulu, diledakin sama Israel gitu loh. Makanya dia mikir 2 kali, ya kan. Pertama kan baris sekitarnya tuh. Kalau Israel gitu, pertama kasih peringatan dulu sekitarnya tuh dihancurin kan yang di sekitar instalasi nuklirnya kan. Dia nyerang lagi, instalasi nuklirnya dihajar. Itu Israel pasti begitu. Makanya Iran tuh mikir 2 kali dia, ya kan pasti mikir 2 kali. Mungkin pun kalau dia nyerang pas yang kalau saya lihat mereka ini nyerangnya biasanya di hari Sabtu ya, pas lagi hari sucinya Israel kan itu kan, kalau Sabtu kan itu pasti diserang itu mereka tuh. Kalau saya lihat tuh kayak 7 Oktober kan tuh Sabtu kan, ya kan pas lagi orang lagi itunya hari sucinya, jadi kita langsung menyerang itu. Kalau saya lihat ya, tapi mereka pasti bikin 2 kali lah kalau mau menyerang Israel ya, karena balasannya lebih parah pasti itu ya. Si Iran kalau misalnya nyerang Israel. Itu yang kedua ya. Terus kalau yang ketiga ya, yang ketiga ini mungkin yang Pak Teddy, Pak Andi ya, kayak saya lihat ini si Kamala Harris pilih Tim Watts. Ini dia kenapa sih Demokrat dia bisa jadi gubernur di daerah Minnesota yang daerahnya itu Republik? Kalau saya lihat si Tim Watts ini dia kayak pedagang narkoba nih kayaknya dia. Karena dia drugs narkoba itu dilegalkan di Minnesota itu. Jadi uangnya dari situ. Ya, jadi makanya uangnya, nah itu nggak tahu nih kan kalau di belakangnya si Trump ini kan gereja-gereja itu sama pengusaha-pengusaha, karena kan pengusaha dan pekerja-pekerja legal ya kan itu kan pasti kalau Republik menang pasti kan turun pajak-pajaknya ya. Kalau pekerja-pekerja legal itu turun pajaknya gitu loh. Nah, mereka bisa menang Demokrat nih, uangnya dari mana? Pertama dari Islam. Ya, Demokrat tuh. Kedua, uangnya dari narkoba. Karena dia melegalkan narkoba. Jadi ini harus hati-hati ya. Jadi kalau untuk orang-orang yang Republik nih ya. Karena kalau saya lihat nih di Tim Watts itu dia melegalkan narkoba gitu loh, melegalkan ganja gitu loh. Ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat itu adalah mengenai Indonesia nih Pak, di Indonesia. Ya, mengenai Indonesia. Indonesia ini menarik nih ya, kalau saya lihat partai Golkarnya ini ya, partai Golkar ya. Ini kan saya lihat siapa Bahlil ya. Bahlil ini ini loh, saya curiga nih sama si Bahlil ini. Kenapa dia datangin si Presiden Jokowi, kemudian datangin Yusuf Kala untuk menjadi ketua Golkar, gitu loh. Karena itu loh. Nah, ini yang saya ini nih. Terus juga si Bahlil ini yang membuat izin tambang tuh jadi oleh NU Muhammadiyah tuh dapat izin tambang, itu Bahlil tuh. Ya zaman si Bahlil yang ininya nih gitu loh. Dan saya lihat track recordnya dia kan umurnya sama saya tuh, tahun 76. Ya umurnya sama-sama angkatan 98 juga. Saya juga angkatan 98, ya kan. Dia adalah waktu tahun 98 itu adalah bendahara pengurus besar HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Sebelumnya jadi HMI di Papua dulu, terus naik tingkat jadi HMI di pengurus besarnya. Sedangkan kita tahu yang menjadi banyak yang kemarin demo-demo di tahun 98 dan kerusuhan 98, HMI itu di belakangnya. Saya tahu persis tuh HMI. Itu loh. Seperti itu. Jadi ini wah berbahaya sekali nih kalau si Bahlil saya lihat. Dia orang Sulawesi, cuma dia lahir di Maluku, terus kemudian pindah ke Papua, ya. Nah, ini kerusuhan Ambon juga apakah dia? Saya juga mikir ada hubungannya juga. Gitu kan itu jadi HMI dia. Ya kerusuhan Ambon, ya. Makanya ini berbahaya nih si Bahlil ini. Sangat berbahaya ini ya.
Nah ini si Aryangga bisa dia mundur, kemungkinan ada sesuatu ya, mungkin karena dia diancam juga, mungkin ada pidana mungkin ya. Nah sini yang ngapain ngebet si Bahlil ini nih, ya saya lihat gitu loh. Jadi sangat apa bisa Tapi kita sangat fokusnya dengan Iran-Irak ya dulu, ya. jangan cerita Nah kalau Bahlil untuk itu. Iran ya itu sih di Iya, Indonesia ya Pak, di Indonesia. Terus iya. kalau Nanti kita kemana-mana bias nanti. iya Nanti iya kita jadi ini. iya Karena oke kita ini oke kaitannya, saudara, kenapa kita bicara, kita memantau terus supaya nah, berhati-hati, saudara ya. ya. Kita memantau terus perkembangan yang ada di Timur Tengah ini, ya, dan Indonesia membandingkannya, ya, karena apapun yang dilakukan pemerintah Indonesia ini wait and see dari politik Islam dunia, ya, saudara ya, itu yang saya ini kan dulu. Tapi ini kan dulu, Om Bung Toba dulu, silakan Om Bung Toba.